Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita nikmat yang luar biasa. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita nikmat yang tentunya tak akan mampu kita bisa hitung jumlahnya. Terlebih pada nikmat kesehatan, iman dan Islam, sehingga bukan kekuatan kita yang mampu untuk mendatangkan kita ke dalam masjid yang kita cintai ini, melainkan daripada panggilan jiwa kita, panggilan qalbu kita untuk datang ke dalam masjid ini melaksanakan ibadah. Kita tinggalkan segala aktivitas kita karena bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan sakit sekalipun, dengan kita tak mampu untuk berdiri sempurna dalam melaksanakan ibadah salat fardu Jum'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita, meringankan tangan dan kaki kita, meskipun sakit yang diderita, untuk datang ke dalam masjid melaksanakan ibadah salat berjamaah. Dan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan sinyal kecintaan kepada hati kita, sehingga bentuk kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesawat yang tinggi terbang di atas langit tidak akan mampu mendarat di tempat yang tidak disediakan landasan pacu, yang tidak memenuhi standar bandara nasional ataupun internasional. Pesawat yang mendarat tentu akan dipersiapkan landasannya, jalannya, dan dipersiapkan segala bentuk persiapan ketika pesawat itu akan turun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita umat Islam berupa hidayah, berupa petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita mudah untuk mendapatkannya. Allah telah berikan petunjuk berupa Al-Quran, berupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak kita bisa jumpai berapa banyak saudara kita yang memeluk dalam agama Islam, sehingga kita wajib untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka sangat disayangkan jika kita tidak mau menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama membagi dua macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama berupa rezeki yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu rezeki yang khusus, rezeki yang umum. Yang pertama adalah Allah memberikan rezeki yang sifatnya secara umum, yaitu Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan cacing pun, yang hewan melata, yang tidak diberikan oleh Allah akal pikiran
Allah berikan rezeki kepada seekor cacing, seekor semut. Sudah Allah berikan rezeki. Bagaimana kita tahu akan hal itu? Tentu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak sombong, tidak menilai keakuan pada diri kita, bahwa rezeki itu datang dari kita sendiri, bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardh. Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang melata pun di dunia ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah memberikannya, yang memberi rezekinya, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surah Hud. Kita mengimani akan ayat ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha khalaqa rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan rahmat pada hari penciptaannya. Allah menciptakan 100 rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menahan 99 rahmat itu. Dalam riwayat lain disebutkan 99 rahmat ini nanti Allah akan turunkan ketika di hari kiamat kelak kepada orang yang beriman kepada Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan satu rahmat ini yang Allah turunkan di muka bumi menjadikan orang itu berkasih sayang antara satu dan dengan yang lainnya. Binatang yang buas tak mau untuk memakan anaknya. Wa arsala fi khalqihi kullihim ma rahmatan wahidatan, dan melepaskan untuk seluruh ciptaannya di dunia ini wahidatan, satu rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki berupa secara umum yang Allah berikan kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah juga mengabarkan kepada kita, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah yang memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rezeki secara khusus. Rezeki secara khusus ini, kata ulama mengatakan bahwa hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Dalam Al-Quran, Quran surah At-Talaq ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Kata Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan melakukan amal soleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah menyambungnya dengan syarat,
qad ahsanallahu lahu rizqan, sungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Kemudian Allah memberikan persyaratan, yaitu beriman kepada Allah dan beramal saleh. Allah katakan qad ahsanallahu lahu rizqan, yaitu sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Allah memberikan rezeki berupa iman dan amal saleh kepada siapa saja di muka bumi ini yang Dia kehendaki. Sehingga kita ketika mendapatkan keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, maka itu merupakan rezeki daripada Allah secara khusus yang Allah berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, Islam sudah kita peluk, Islam sudah kita bisa lihat, sehingga kita perlu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terlebih dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib, khususnya salat yang kita lakukan ini. Semoga kita bisa melaksanakan salat kita secara rutin berjamaah. Salah satunya adalah untuk menjadikan kehidupan ini menjadi baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.